يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Yang dirahmati Allah, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan syariat Islam antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kita akan bicara perbandingan dan juga sekaligus hubungan. Karena kita masih dalam suasana banyak saudara-saudara kita yang memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sedikit banyak akan membahas sirah atau sejarah Nabi, tapi khusus pada pembagian pada bab terkait dengan masalah hubungan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, khususnya dalam bidang syariat. Jadi jamaah sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu boleh dibilang penutup Nabi dan Rasul, sekaligus juga syariatnya paling beda dengan semua Nabi yang pernah ada. Kalau Nabi dan Rasul yang pernah ada, mereka hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad itu untuk semua kaum atau semua umat manusia. Tapi kan yang jadi masalah begini Pak, setiap kaum ya atau setiap umat itu mereka kan nggak punya masalah dengan ayat atau wahyu yang turun serta dengan nabinya, karena pastinya kitab suci yang turun pada setiap kaum disesuaikan dengan bahasa mereka. Nabinya juga berbahasa mereka. Jadi kayak Nabi Isa gitu ya, itu beliau bukan orang Arab, tapi beliau berbicara dengan bahasa kaumnya karena beliau dari kaum itu. Dan Injil yang turun kepada Nabi Isa itu ya firman Allah, tapi bukan bahasa Arab, ya bahasa yang dipakai oleh Nabi Isa dan juga kaumnya. Nabi Musa misalnya, beliau orang Bani Israel, orang Yahudi, ya berbicara dengan kaumnya dengan bahasa mereka, bahasa ibu mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Taurat, dia pakai bahasa mereka. Nah yang jadi masalah kita ini Allah takdirkan hidup di akhir zaman, yang mana nabi kita nabi yang universal, ya. Universal itu maksudnya kita orang Indonesia ini orang Melayu gitu lah ya, atau mungkin kita bisa sebut lebih dalamnya itu orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Batak, mana-mana gitu kan. Tapi nabi kita bukan dari suku kita, tidak berbahasa dengan bahasa kita, bahkan kitab suci yang turun buat kita ini bahasanya juga kita nggak paham. Pakai yang universal, tapi kitanya tidak universal gitu loh. Jadi kita punya problem sedikit nih Pak. Ya kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya itu hidup bersama kaumnya, turun wahyu dengan bahasa kaumnya. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Yang jadi masalah itu kita, Pak. Apalagi ini yang terus buat kita sekarang. Nabi Muhammad itu kan juga sudah wafatnya udah lama. Antara kita dengan Nabi Muhammad jaraknya sudah 1400 tahun. Ini kalau ngomongin ya kita bandingkan dengan umat terdahulu, kita ini udah ngotak semua nih Pak. Udah lama nggak ada nabi di kita. Bayangin coba, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan sudah 600 tahun Pak. Ya kan, karena Nabi Muhammad diutus diangkat jadi nabi itu kan 610 Masehi dari Nabi Isa lahir. Jadi 600 tahun itu saja Pak, itu sudah banyak ulama yang bilang kalau ada orang hidup di zaman kayak gitu terus dia mati tidak memeluk agama apapun, masuk surga lah. Kenapa? Ya mau ditanya apa, orang nabinya kagak ada, agama juga kagak ada. Bagaimana nanti dia di akhirat disuruh mempertanggungjawabkan keimanan? Mau iman sama siapa orang nabinya nggak ada? Itu min ahlil fatrah gitu ya. Walaupun itu perdebatannya cukup panjang, karena sebagian kalangan bilang ya masuk neraka lah orang dia kagak beriman kok. Mana ada orang nggak beriman masuk surga? Tapi ya balik lagi, ada ayat yang mengatakan ya Allah itu tidak
menjadi mengazab orang-orang yang tidak dikirim kepada mereka nabi dan rasul. Ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab orang sebelum kami kirim dulu rasul, mereka mendustai gitu ya. Nah, kalau kita kan emang gak dikirim kepada kita rasul, ada nabi orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Batak, apalagi orang Betawi, nggak ada, Pak. Ya kan? Ada nabi gitu ya, Nabi Muhammad, orang Arab, 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau bicara kita termasuk ahlul fatrah gitu ya Pak ya, kita ini ahlul fatrah nih. Jangan-jangan di akhirat kita nggak pakai ditanya. Ya udah lewat-lewat aja. Kenapa? Kagak ada nabi zaman dulu kan? Ya juga sih. Tapi kalau yang benar begitu Pak, kalau kita ditanyain kan ribet juga urusannya. Jadi ya bedanya di situ Pak. Risalah Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Beliau tuh nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang sesudahnya, dan siapapun orang yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad, mau dia orang Arab, mau dia orang Yahudi, Nasrani, orang Eropa, orang Afrika, orang mana-mana, ya harus bernabi kepada nabi yang universal, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya yang tadi belum terjawab itu Pak. Beliau kan orang Arab, ya kan? Beliau orang Arab, berbahasa Arab, Qurannya juga berbahasa Arab, hadisnya berbahasa Arab. Kita nggak paham. Nah, ini gimana caranya, gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini ada keunikan umat yang sezaman dengan kita, yaitu umat Nabi Muhammad. Bahkan yang unik nih Pak, kalau kita lihat statistik, sekarang ini umat Islam jumlahnya ada lebih dari 1,7 miliar, sebagian mengatakan 1,9, hampir 2 miliar lah dari penduduk bumi yang 6-7 miliar sekarang, itu hampir 2 miliarnya itu umat Islam. Kalau kita rinci Pak, dari yang 1,7 atau sekian miliar itu ya, ternyata yang bisa bahasa Arab itu juga ternyata sedikit Pak. Sedikit banget. Dari mana kita tahu sedikitnya? Coba kita jumlah. Berapa populasi muslim di dunia yang dalam keseharian mereka ngomongnya pakai bahasa Arab? Ya tentunya kan negara-negara Arab, negara Timur Tengah, ya kan, Middle East, Saudi, Suriah, Mesir, gitu-gitu ya. Itu Pak, kalau kita kumpulin semua populasi penduduk yang ada di Middle East itu yang berbahasa Arab dalam keseharian, ternyata jumlahnya nggak sampai 300 juta. Tidak sampai 300 juta. Padahal jumlah umat Islam 1.700 juta. Bayangin Pak, 1.700 dipulang 300. Kan ada 1.400 ya. Hampir 1,5 miliar umat Islam di dunia itu tidak bisa bahasa Arab. Artinya ya kalau baca Quran pastilah ya. Soalnya kayak barusan kita kan pakai bahasa Arab tuh Pak, baca Fatihah, baca semua itu kan. Cuman kalau ditanya emang paham? Ya enggak sih. Itu ngapain? Ya baca aja, karena emang syarat sahnya sholat mesti baca Fatihah, mesti baca Quran, ya baca aja udah gitu kan. Dan lucunya lagi Pak, kalau ada misal tokoh tilawatil Quran tingkat internasional MTQ, itu yang menang bukan Saudi gitu ya, negara Indonesia malah yang menang gitu. Kalau juara baca Quran yang semerdu-merdu ya kita tuh menang mulu, hebat kan berarti. Ditanya emang paham? Kagak lah, maksudnya paham kalau nanti bahasanya, ya kan? Nah itu hebatnya Pak, bangsa kita tuh nggak paham aja bisa juara, apalagi paham malah kagak juara. Nah terus gimana dong mekanismenya gitu ya, mekanismenya. Jadi gini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memelihara agama Islam yang turun pada Nabi Muhammad itu justru dengan adanya bahasa Arab, dan tidak boleh Al-Quran itu diterjemah ke dalam bahasa yang lain lalu dikatakan itu adalah Al-Quran. Nggak boleh. Kalau mau ditafsirin aja silahkan, tapi yang namanya tafsir itu bukan Quran. Tafsir itu penjelasan gitu. Nah, penjelasan Quran yang paling ringkas, paling simpel ya terjemah. Bedanya di situ Pak. Quran tidak boleh diterjemahkan karena akan dianggap terjemahnya itu Quran juga. Padahal bukan.
Tapi Quran boleh ditafsirkan, dikasih penjelasan panjang lebar, dan tafsir yang paling sesimpel-simpelnya adalah terjemah Al-Quran. Tapi ingat, beda nih Pak. Terjemah ya terjemah, Quran ya Quran, dua hal yang berbeda. Coba kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang Nasrani. Kitab suci mereka apa? Ya, ada yang bilang Injil, ada yang bilang Alkitab. Kalau resminya sih mereka sebutnya Alkitab, resminya. Kalau bilang Injil, saya diomelin Pak sama teman saya yang Kristen. Enak aja, kitab suci kita bukan Injil, Alkitab. Oh, ya udah terserah, atur aja gimana lah ya. Dia nyebutnya Alkitab, gitu Pak. Dan nggak salah, karena dalam Al-Quran juga mereka itu disebut ahli kitab, ya kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin, gitu. Jadi nggak salah juga kalau mereka bilang Alkitab gitu. Tapi begini Pak, coba mana Alkitabnya kamu? Dikeluarkan kasih ke saya baca. Ini Alkitabnya kamu, kitab sucinya dulu waktu Allah menurunkan ini kepada Yesus pakai bahasa Indonesia. Mulai dia bingung kan? Apa Yesus orang Indonesia? Wah, Yesus sudah di Nazaret. Oke, orang Palestina kan ngomong Indonesia apa ngomong sono? Ngomong sono. Nah, pertanyaan saya itu sederhana. Yang waktu turun kepada Nabi Isa itu pakai bahasa apa dan mana? Wah, tahu itu. Lu tanya aja sama pastor aja begini. Sama pastor saya tanya, mana yang aslinya? Kalau ini kan terjemah, gitu kan? Ini terjemah. Saya nggak berani kalau Qurannya dalam kitab Islam terjemahannya doang Pak. Kita nggak berani bilang itu Quran. Ya itu kan penafsiran yang sesimpel-simpelnya ya namanya terjemah. Dan terjemah itu bukan Quran. Quran itu yang bahasa Arab. Karena itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang tidak bisa diubah-ubah itu yang bahasa Arab, yang waktu Jibril turun ke Jabal Nur ya, ke Iqra itu yang aslinya bahasa Arab, dan itu nggak boleh diubah-ubah, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, dan juga tidak akan hilang dari muka bumi. Tapi kalau terjemah, ini Pak saya cerita sedikit ya. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama sudah bikin terjemahan 3 versi. Dari tahun 65 sudah ada terjemahan, tahun 92 ada revisi, 2019 kemarin direvisi. Bayangin Pak, kitab suci kok direvisi itu kitab suci. Apa sucinya? Gitu kan? Bayangin kitab suci kok direvisi. Tapi kita santai, kenapa? Yang direvisi bukan Quran, terjemahannya. Nah waktu itu saya hadir ke Pak Bandung diresmikan oleh Pak Menteri Agama 2019, waktu itu namanya masih Pak Lukman Hakim, Menteri Agama. Beliau bilang, ini yang direvisi bukan Quran ya, ini terjemahannya. Karena bahasanya sudah berbeda nih, bahasa tahun 60-an, bahasa tahun 90-an, sama bahasa 2020, 2019, rasa bahasanya itu udah beda. Jadi nggak cocok gitu kalau di zaman sekarang kita masih pakai terjemahan tahun 60-an. Jadi aneh gitu. Bapak kalau percaya baca aja orang jadul Bang, orang zaman dulu gitu ya. Itu bahasanya kayak bahasa apa sih? Dia orang punya mobil gitu. Dia orang punya mobil kan. Mobilnya kan gitu harusnya kan. Dia orang punya mobil. Gitu. Bahasa mana itu? Bahasa dulu, bahasa tong saya itu. Dia orang punya mobil gitu ya. Dia orang punya mobil bangsa 3 kan? Bangsa 3. Maksudnya mobil bangsa mana? Kira-kira 3 jumlahnya. Tapi pakai dia pakai bahasa dulu bangsa 3. Mobil orang kaya punya mobil berapa biji? Ya bangsa 3. Mobil bangsa 3, bangsa apa? Bahasa orang dulu Pak kayak gitu. Ya kan? Nah kalau Quran diterjemahin di zaman segitu, jadinya Quran jadul Pak. Terjemahannya tadi bukan Qurannya. Kalau Quran aslinya bahasa Arab itu nggak boleh berubah, ya kan? Nah yang dipelihara di dalam agama Islam itu yang mulia, gitu. Nanti terjemahan, tafsir dan sebagainya bisa mengikuti terus sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya Kementerian Agama dengan PD merevisi terjemahannya. Nah ini saudara saya yang Nasrani, masalahnya adalah dia merevisi Alkitabnya, bukan terjemahannya.
Kalau saya tanya mana aslinya yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa atau Yesus lah gitu, dia bilang nggak ada. Dan terus yang suci apanya kalau direvisi oleh manusia? Belum lagi nanti tiap gereja, tiap kelompok, kalau mereka ada macam-macam punya aliran-alirannya kan, itu beda-beda. Ada gereja Batak, ya Injil bahasa Batak, bukan Injil Alkitabnya bahasa Batak, gitu kan. Kalau Jawa, ya Alkitabnya bahasa Jawa. Ntar Jawa ini beda-beda, ntar Jawa Jogja Solo beda sama Jawa Timuran, beda sama yang Republik Napak seluruh Indonesia itu Pak, yang Batu Mas sama Cilacap itu kan yang nyokot lain mencop itu kan, nah itu terjemahannya begitu. Di kita sih nggak apa-apa orang terjemahan ya kan, dan terjemahan bisa salah, terjemahan boleh salah, namanya juga terjemah ya kan, interpretasi para penerjemahnya gitu Pak. Ini kita yang resmi di Indonesia punya terjemahan ada tiga kali revisi Pak. Dan masing-masing ulama di Indonesia punya versi terjemahan sendiri. Pak Royce misalnya, beliau punya terjemahan Quran sendiri yang tidak sama dengan terjemahan dari Kementerian Agama, dan itu nggak ada masalah gitu. Karena itu kan terjemahan itu kan interpretasi gitu ya. Jadi jamaah sekalian, kalau menjaga keasliannya itu sudah dijaga sama Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak ada masalah. Gitu. Kita santai. Cuma yang jadi masalah itu kan zaman berubah terus. Zaman berubah terus. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu ketika Allah turunkan, Allah tuh ngomongnya sama Nabi Muhammad. Di zaman itu pakai bahasa Arab plus isi Quran pastinya menggambarkan suasana di zaman Nabi dong. Ya, suasana di zaman Nabi nggak mungkin suasananya menggambarkan di abad 21 gitu, nggak mungkin. Di abad ke-7 lah di zaman itu orang Allah ngomongnya sama Nabi Muhammad, gitu ya Pak ya. Maka isi Quran itu kalau dibilang sangat mencerminkan suasana zaman Nabi, betul sekali, betul sekali, gitu. Makanya ini yang unik Pak. Nabi Muhammad wafat, Islam terus berlaku sampai akhir zaman. Padahal zamannya berubah terus itu. Banyak hal yang tidak ada di Quran nantinya, dan banyak di Quran yang kemudian tidak ada di zaman berikutnya. Dan itu yang jadi concernnya Nabi Muhammad ketika beliau mengutus sahabatnya Muaz bin Jabal menuju ke negeri Yaman. Dia bilang gini, Muaz, kamu kan mau ke Yaman nih. Kehidupan di Yaman itu beda dengan di Madinah, di Mekah ini. Banyak hal yang tidak diceritakan di Quran di sana. Gimana kalau kamu memutuskan perkara dan tidak ada di Quran? Ya kata Mas, saya pakai sunnahnya. Oke, tapi gimana kalau ada masalah yang juga tidak ada jawabannya dalam sunnah? Karena itu kan negeri yang asing, ya kan? Di situ kata Mas, saya akan berijtihad. Berijtihad itu maksudnya gimana? Saya akan mengkomparasikan realitas kehidupan di Yaman dengan apa yang kira-kira mirip-mirip dengan yang ada di Quran atau yang ada di hadis. Sa'ajtahidu ra'yi wala ahlu. Nah jamaah sekalian, jawaban dari Muaz bin Jabal inilah yang kemudian oleh Nabi itu dipersiapkan kepada semua sahabat. Gimana agar Quran dan hadis, walaupun itu adanya di zaman tahun 610 Hijriah gitu ya, tapi dia tetap bisa cocok dengan segala perubahan zaman. Itu gimana caranya? Ya caranya harus ada orang yang ngerti banget Quran dan hadis serta ngerti zamannya. Dan itu siapa? Kalau di zaman Nabi mereka lah kader-kadernya Nabi, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim gitu. Yang nanti bisa mengukur zamannya kayak gini. Oh Qurannya gini, zamannya gini. Oh Qurannya gini, zamannya gini. Saya kasih contoh Pak, biar enggak buyar. Saya kasih contoh gini. Waktu di zaman Nabi ada sekelompok orang kafir yang kedudukan ini sangat mengganggu posisi umat Islam. Disuruh masuk Islam nggak mau, ya kan? Tapi memerangi terus, gitu loh. Sementara Nabi ini punya banyak urusan, khusus pada orang musyrikin Mekah. Nah kelompok kafir ini kemudian mereka ini unik Pak.
kalau dikasih santunan, bantuan, dana, gitu ya, dia berhenti dari memusuhi kita. Karena dia tuh bukan nggak suka dengan agama Islam, emang dasarnya tukang palak aja, emang dasarnya preman, gitu. Kasih duit, aman, gitu. Ibaratnya kalau zaman sekarang tuh namanya KUHP, Pak. Kasih uang habis perkara, gitu. Ya kan? Suruh masuk Islam nggak mau, ya kan? Kalau dikasih duit, dia langsung ya masa diatur, gitu kan? Nah itu oleh Nabi, kemudian mereka tuh dikasih dana. Nggak masuk Islam pun nggak, dikasih dana aja gitu. Dan itu dibenarkan dalam Quran. Al-Quran menyebutkan dari 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat, salah satunya adalah mereka itu. Wal mu'allafati qulubuhum, ya kan, disebutkan dalam surat Taubah ayat 60 itu kan begitu bunyinya. Innama as-sadaqah, sedekah itu hanya diberikan kepada 8 asnaf, lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Nomor 4, wal mu'allafati qulubuhum, siapa itu orang kafir masuk Islam enggak, tetap kafir dan bikin rese dulu, kasih duit habis perkara. Dari mana duitnya? Duit zakat. Sampai Nabi wafat mereka tetap dapat jatah preman. Masalahnya Pak, setelah Nabi wafat umat Islam menjadi besar dan sangat kuat, dan hampir seluruh orang Arab masuk Islam, kecuali kaum itu doang tuh. Nah, kepala sukunya datang kepada penggantinya Nabi kan, Abu Bakar. Kata Abu Bakar, nih jatah reman. Tapi cuma 2 kali doang Pak dikasih. Begitu tahun ketiga, kan yang jadi khalifah Umar. Sini, gua potek pala lo. Gitu. Gua potek pala lo, gitu kata Umar. Kenapa? Dulu kita kasih itu karena kita masih kecil, lemah, nggak punya kekuatan apa-apa, dan kalian tuh masih besar. Soalnya sekarang gedean kita, ya kan? Seluruh bangsa Arab sudah Islam, lu doang segelintir. Mau jadi preman minta duit malam dan sebagainya, nggak bisa. Masuk Islam atau gua habisin sekalian dulu, gitu kan? Pulang, kepala sukunya pulang. Nah, tungguin sama anak buahnya, gimana hasil? Ayo Umar sih sekarang itu jadi susah nih, gitu kan? Kata Umar, mulai hari ini mu'allaf itu nggak ada, selesai, main game, gitu. Ayatnya masih ada Pak, tapi mu'allafnya sudah habis. Karena posisi kemu'allafan itu adalah ketika kita umat Islam itu lemah dan mereka besar dan kita nggak bisa melawannya, terpaksa kita bayar pakai duit. Nah kalau sekarang kita udah besar dan dia kecil, kenapa kita mesti sombong? Kita dekat aja malah itu sama, gitu kan? Jadi kata Umar, malah selesai dan nggak ada. Nah itu yang bisa begitu tuh seorang Umar. Dia paham banget maksudnya Quran ketika Allah turunkan buat mu'allafati qulubuhum siapa. Dan Umar lihat realitas di zamannya, ini udah bukan mu'allaf lagi, gitu. Dari dulu mu'allaf dulu, gitu. Ya, udah nggak dikasih lagi sama Umar itu. Jadi sejak itu para sahabat sepakat, siapapun nanti yang menjadi pengganti Umar, Utsman, Ali dan sebagainya nggak ada. Bab mu'allaf itu nggak ada. Sedangkan yang diberikan kepada Abu Sufyan kan waktu Nabi perang Fathu Makkah, bos orang kafir paling tinggi Abu Sufyan kan akhirnya masuk Islam. Lalu oleh Nabi dikasih santunan. Ya orang kaya, cuma untuk memberikan semacam kayak penghargaan gitu ya. Nabi kasih 200 ekor unta. Nah oleh sebagian kalangan dikatakan itu adalah mu'allaf Abu Sufyan. Gitu. Dapat dari situ hadiah gitu kan. Tapi sebagian orang bilang bukan. Nabi ngasih 200 onta, iya sih, tapi bukan gitu. Bukan zakat itu, bukan harta zakat. Itu Nabi ngasih hadiah aja gitu. Ya uang kaget lah gitu. Alhamdulillah masuk Islam juga, aku kasih dah gitu, biar dia senang gitu Pak. Nah, tapi bukan zakat. Jadi mu'allaf itu coret gitu, dan nggak ada lagi. Itu contoh kecil bahwa kalau Quran tetap abadi sampai akhir zaman. Tapi zamannya berubah. Nah, ketika zamannya berubah, ya harus ada di antara umat Islam orang yang paling ngerti Quran dan paling ngerti realitas. Biar nanti bisa disesuaikan. Bukan cuma nyomot ayat Quran tapi nggak paham isinya. Itu bedanya di situ Pak. Makanya orang-orang semacam kayak Umar, kayak Abu Bakar, kayak Utsman, kayak Ali itu mereka dipilih jadi khalifah bukan karena istilahnya
punya kedekatan dengan Nabi karena mantunya atau mertuanya, bukan. Tapi orang yang paling ngerti Quran. Quran nggak berubah, tapi dengan sudut pandang Quran dia bisa lihat semua perubahan itu dan bisa diukur dengan Quran. Itu yang dimaksud dengan ijtihad. Tapi yang bisa melakukannya hanya orang yang sudah dididik ulama. Karena kalau nggak dididik, cuma baca Quran terjemah gitu-gitu doang nggak paham dia. Maksudnya apa? Nggak paham. Nah, kalau mau yang paling hebat dari Umar, Abu Bakar itu lebih hebat lagi, Pak. Abu Bakar ya, satu ayat turun. Secara zahir ayat itu bicara tentang kemenangan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Benar, kita berbahagia. Tapi habis itu Abu Bakar pulang dan nangis. Makanya bukannya mestinya kita berbahagia baca ayat itu, kenapa Anda nangis? Kata Abu Bakar, bahagia sih bahagia, tapi kalau tugas sudah selesai nanti mau ngapain kalau nggak pulang kampung, pulang ke rahmatullah, gitu kan? Jadi ini ada isyarat di balik ayat ini sebenarnya. Nah, kan orang pada kagak nyampe ke situ Pak pikirannya, ya kan? Karena zahir ayatnya cuma gitu doang, tapi pesan di balik dari ayat itu yang nggak nyambung. Itu kayak orang Yunani Pak, main sana incorpore sana, ngomongnya ke sana tapi maksudnya ke sana. Nah itu kalau nggak terlalu paham masih rada kagak, ya masih nggak update Pak, gitu ya. Kayak gini Pak, kita punya tamu, kita sediain minuman, ya kita suruh teras sore-sore gitu kan. Tanya, enak gak tehnya? Gitu. Enak sih enak, cuma ini teh kenapa berani banget sih dia? Maksudnya teh berani, sendirian doang kagak ada tamunya berani banget. Nah itu kan sebenarnya ada maksud dibalik dari kata teh, ya kan? Singkong goreng, pisang goreng, apaan itu cemilan, jalan sendirian aja berani banget sendirian, gitu kan? Itu kan ada makna yang tersirat dibalik yang tersurat. Nah orang yang bisa paham kayak gitu kan, jadi mesek ketawa. Kalau Pak diam aja kan gua nggak paham, saya mau apa barusan gitu kan? Kayaknya berani banget, gitu. Ya. Nah Abu Bakar tuh gitu Pak, ayat Quran turun, orang taunya yang lahirnya aja, tapi yang dibalik itu Abu Bakar lebih paham, ya kan? Nah yang disiapkan oleh Nabi adalah para kader yang memahami Quran secara mendalam dan bisa melihat realitas zaman. Kalau Qurannya Pak dipastikan itu nggak akan hilang dari muka bumi. Cuman orang yang bisa memahami Quran itu dia yang jadi masalah. Itu kan Pak. Nah kan saya balik lagi ke awal. Nah, kita Pak orang Indonesia kalau sama Quran nangis Pak kita kalau dengar orang baca Quran saking nggak paham. Saya bayangin Pak coba imam tahajud, bacanya sampai begitu ya kan, dan kita jadi makmum, luar biasa ya kan. Quran begitu merasuk ke dalam semua gitu, kanan kita nangis, kiri kita nangis, depan nangis, belakang nangis, masa aku kagak nangis, enak nangis gitu kan, nangislah kita gitu kan. Wah mantap tuh, buka sampai sembab kayak gitu, ditanya begini, nangis Pak, luar biasa tadi imamnya, memang dibaca ayat apa isinya? Aku jangan tanya dah kalau isinya apa, itu nggak tahu, gitu kan? Itu kenapa nangis? Solidaritas, gitu kan? Makanya kalau baca sendiri mah kagak nangis, merem. Kalau baca sendiri merem, nah kalau orang Arab itu nangis, gitu kan? Karena nangisnya solidaritas, gitu. Nah imamnya kenapa nangis? Nah, makanya saya tanya, ini kenapa nangis gitu? Itu Ustaz, saya kalau baca Quran itu nangis dulu, kenapa? Tapi saya gak paham juga dari dulu belajar, agak ngerti-ngerti juga. Nah, cuma belajar baca Quran, bacaannya doang, baru baca tafsirnya, gak tahu ceritanya apa, nangis dulu akhirnya gitu kan. Jadi masalah terbesar kita itu bukan Quran itu mau dihilangin orang gitu, bukan mau dipalsuin, enggak, santai aja, udah ada yang jamin. Gitu. Cuma masalahnya kita ya sama Quran paham nyambung enggak, itu masalahnya. Kita kan suka wah Quran itu sulis, PKI segala macam gitu. Nggak usah, udah ada Allah yang menjamin itu, santai. Yang dipertanyakan ente paham nggak Quran itu isinya apa? Ngerti nggak? Gitu. Kalau nggak ngerti,
ngapain ribut, Quran dipalsuin, Quran dihina. Ente kagak paham isi Quran, itu namanya ente menghina Quran. Nah dibaca setiap hari, bangun minum setiap hari. Kalau ditanya, paham nggak lu baca? Enggak, menghina. Ya kan Pak? Kita ngirim surat sama orang itu baca surat kita, kali-kali menangis sampai cek surat. Kita tanya, lu paham nggak? Enggak, menghina lu ya. Ya kan, menghina. Nah, problematika terbesar kita umat Islam bukan Quran dipalsukan, dilecehkan, enggak, bukan. Problematika terbesar adalah umat Islam mayoritasnya tidak paham Quran. Itu. Kalau masalah menghafal, ya kan? Ya memang sih pahala orang yang hafal Quran itu gede, ya pastilah. Jangankan hafal, nggak hafal aja cuma baca doang, baca nggak ngerti nggak paham. 1 huruf 10 kebaikan. Maka hebat Al-Quran, ya kan? Nggak paham, 1 huruf 10 kebaikan baru bilang alif lam mim 3 huruf kan? 10 pahala. Paham nggak paham? Jadi kalau masalah kita baca Quran, hafal, tahsin, bla 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 itu udah nggak usah ribut kita, memang udah bener. Yang jadi masalah itu kan di Quran kita baca kita nggak tahu maksudnya apa, ya kan? Padahal di dalam itu ada kandungan hukum, ada peraturan, boleh tidak boleh, ya kan? Nah ini jadi masalah Pak. Nah, masalahnya adalah Quran ada di depan mata tapi kita nggak tahu. Ini problem terbesar kita. Nah makanya program Nabi Muhammad SAW itu bukan sekedar jadi server download Quran gitu. Kalau cuma download kan gampang, ya kan? Download dari langit gitu, download aja cepat lah. Baca Quran Pak, nih kalau yang hafiz Quran ya, jam 6 pagi dia baca juz 1, ntar habis asar juz 30 udah selesai. Baca gitu doang cepat. Nah kalau Nabi Muhammad tugasnya cuma download Quran doang dari langit, sehari ini cukup, ya kan? Pagi menerima wahyu, habis maghrib meninggal, selesai gitu. Kalau cuma menerima doang, kan yang jadi urusan bukan bagaimana menerima, tapi bagaimana memahami Allah mau ngomong apa nih, nyuruh apa, melarang apa dan sebagainya. Praktek, nyuruh apa, praktek, melarang apa, praktek. Namun praktekkan isinya itu yang jadi masalah, gitu kan? Nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, problematika terbesarnya adalah kalau Nabi udah wafat, gitu kan? Ini siapa nanti yang akan bisa mendirect kita, yang mengawal kita dengan ayat Quran? Kan nggak boleh orang sembarangan. Nah, siapa yang bisa? Ya mereka yang tentu belajar ilmu Al-Quran, ya kan? Dan ilmu Al-Quran itu luas banget, ya kan? Ilmu Al-Quran itu banyak banget. Setiap sisi dari Al-Quran itu sudah ada cabang ilmunya sendiri-sendiri. Al-Imam As-Suyuti, ya, wafat tahun 911 dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran sudah menyebutkan 80 cabang ilmu Al-Quran. 80 cabang Pak ilmu Al-Quran, gitu. Dan tidak ada satupun yang bicara tentang musabaqah tilawatil Quran atau ngapalin Quran, enggak, karena itu enggak terlalu penting. Bukan enggak terlalu penting gimana, sebagai sebuah ilmu, kalau ngafal aja, ya silahkan. Anda bisa hafal, Anda bisa baca Quran pagi sore siang malam, khatam sehari sekali, itu enggak ada masalah, gitu. Cuman isi, indeks dan konten dari Al-Quran itu yang jadi masalah, ya. Dan kita nggak punya ilmunya itu, ya. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Umat Islam berantem dengan sesama umat Islam, senjatanya ayat Quran, gitu. Sambil ngapir-ngapirin saudaranya, dia kutip ayat. Yang di sana nggak terima, dia balas, lu yang kafir, dia pakai ayat lagi, gitu Pak. Berantemnya perang ayat Pak, sesama umat Islam. Dan ayat Quran itu akhirnya dijadikan isi peluru untuk saling berantem dengan sesama Islam. Perangnya perang dalil, perangnya perang ayat. Ya namanya orang udah perang Pak, ya ibarat kata ya apaan juga bisa jadi senjata kan? Coba dilihat anak STM menang tawuran, apaan juga jadi senjata. Ada batu yang berbatu, ya kan? Ada batu bata pakai batu bata, ya kan? Ada kayu pakai kayu, ada besi, ada rantai, ada bir, macam-macam itu kan semua apa aja dipakai. Kena nggak kena masa bodoh, yang penting ajar aja dulu gitu. Kena nggak kena masa bodoh gitu. Nah di kita begitu Pak, akhirnya ayat Quran malah jadikan senjata untuk menghabisi saudaranya sendiri.
Ayatnya nggak cocok nggak apa-apa, yang penting hajar aja dulu. Walaupun kita jadi ketawa. Saya ingat Pak, kejadian tahun 98 waktu kita mengalami reformasi, kan tahun politik yang sangat panas, rezim Orde Baru jatuh, lalu bangunlah rezim reformasi. Saat itu Pak, dari partai yang ada cuma 3 langsung jadi berapa puluh gitu jumlah partai, 8 kalau nggak salah partai, dan semua kampanye pakai ayat Quran sambil menjelek-jelekan partai lain. Pelurunya tuh ayat Quran, pelurunya ayat Quran gitu. Lalu Indonesia ini mayoritas Muslim semua, ya semua pada peci tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba jadi haji, tiba-tiba pakai peci, tiba-tiba kemana-mana ngomong ayat sambil ngejelekin saudaranya sendiri yang beda aliran politiknya. Saya masih ingat tuh Pak, teman saya tuh bikin partai Amanat Nasional dan ngabisin saudaranya yang dulu ikut Golkar, ya kan? Dia bilang apa? Kita ini semuanya harus Pak sesuai dengan Quran. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi itu adalah fan. Gitu. Jadi wajib fan. Gitu. Dan harus meninggalkan pohon beringin. Walau taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kamu harus tinggalkan pohon ini karena kamu akan jadi orang yang sulit. Nabi Adam aja makan buah pohonnya, keluar dari surga. Masih beringin aja. Itu kan Pak. Jadi ayat Quran dijadikan banyolan, lucu-lucuan. Itu kan penghinaan sebenarnya. Padahal kan bukan itu maksud ayat dari awal, ya kan? Tapi di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ayat Quran dijadikan bahan cemoohan, cocokologi yang nggak cocok juga, nggak terima mereka dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmu Al-Quran sebagaimana dulu Allah menurunkannya pada Nabi Muhammad SAW. Kita harus pelajari sejarahnya kan. Ketika ayat ini turun itu kan kasus apa ya? Ketika ayat ini turun dalam cerita yang kayak gimana ya? Nah dari sana nanti kita bisa tarik kesimpulannya. Sebab nanti walaupun Quran sudah zamannya sudah berubah, Quran kan kita tetap pakai pegang Quran, tapi zaman kita dengan zaman Nabi itu tidak sama. Jadi gimana cara menarik kesimpulannya ya? Kita harus kerja lagi dari mula untuk menafsirkan kembali sesuai dengan realitas di zaman kita. Ya saya kasih contoh nih Pak. Ini saya sekedar contoh sederhana saja. Al-Quran menyebutkan orang kalau menghentikan perputaran ekonomi, dia punya uang banyak, tapi uangnya tidak diputar, ditumpuk aja, kena hukuman, yaitu dia harus keluarkan zakat. Ditumpuk, nggak diputar, dia kena hukuman, bayar zakat. Kalau sampai nggak bayar zakat, urusannya neraka. Terus biar nggak bayar zakat gimana? Ya uangnya diputar, biar roda ekonomi itu berputar, jangan hanya berhenti di orang kaya doang. Itu ayatnya jelas Pak. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, mereka yang menimbun uangnya, karena uang zaman itu bentuknya emas dan perak. Menimbun emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, beri kabar gembira pada mereka bahwa mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Jadi pilih salah satu Pak. Punya uang banyak diputar, atau kalau mau ditumpuk aja keluarin zakat. Ini salah satu. Gitu, begitu bunyi ayatnya. Nah, 100-an tahun yang lalu peradaban manusia mengalami perubahan besar. Apa perubahannya? Orang sudah tidak cukup lagi menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Kalau dulu ya, sejarah manusia, baik itu di Arab, maupun itu di Eropa, di Afrika, di India, di Cina, dimanapun pakai duit, itu duitnya emas. Kita nonton film Cina jadul lah, kalau dia pakai emas atau perak gitu kan. Tapi nggak sampai 100 tahun yang lalu, tiba-tiba seluruh dunia orang sudah tidak lagi menggunakan emas dan perak.
tapi sudah menggunakan uang yang dibikin oleh masing-masing bank sentral di setiap negara masing-masing. Awalnya iya, setiap kali bank nyetak uang pasti dia ada cadangan emasnya. Jadi emasnya disimpan di kolongnya bank yang diedari kertasnya. Tapi itu juga lama-lama berubah. Sudah tidak ada lagi cadangan emasnya, kertasnya dia mereka. Gitu. Dan akhirnya seluruh dunia sepakat jual beli alat tukar, alat pembayaran sudah tidak pakai emas, sudah tidak pakai perak, tapi pakai kertas. Bahkan di zaman modern bukan kertas lagi, tapi data digital di servernya bank. Setiap negara punya nama alat tukar sendiri yang kita sebut dengan mata uang. Kalau Indonesia namanya rupiah, Amerika namanya dolar, Saudi namanya real, dan seterusnya. Yang jadi masalah itu di hari ini begini, Pak. Quran kan nyebutnya siapa yang menumpuk emas dan perak, gitu Pak, dan gak mengeluarkan zakat, dia akan diazab. Masalahnya sekarang kita udah gak nyimpan dalam bentuk emas dan perak lagi. Kita nyimpan pakai rupiah. Pertanyaannya, ini numpuk rupiah ini kena zakat seperti emas dan perak juga apa enggak? Nah, itu jadi yang Pak di antara para ulama di zaman sekarang. Soalnya kalau masih pakai emas dan perak, jelas Quran bilang begitu. Tapi ketika emas dan perak sudah tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, emas masih ada sih Pak, tapi orang itu tidak menyimpan hartanya dalam bentuk emas kan? Ya dalam bentuk rupiah. Kita kan pada punya tabungan Pak gitu. Tabungan itu bukan pakai emas, pakai rupiah. Ada sih yang menyimpan pakai emas dan sebagainya, tapi tetap basically itu rupiah. Basicnya tetap rupiah, gitu kan? Pertanyaannya, kalau kita punya uang rupiah, bukan emas, bukan perak, didiamin aja ditimbun kena zakatnya. Nah, di situ para ulama mulai berantem. Yang satu bilang kena zakat, kan sama aja kayak dia punya emas. Yang lain bilang, ya enggak lah, orang dia nggak punya emas, kenapa jadi wajib bayar zakat emas? Ini Pak, kan kita kalau punya motor dibayar, tiap tahun kan kita bayar pajak gara-gara kita punya motor. Pertanyaannya gini Pak, kalau kita nggak punya motor tapi punya duit buat beli motor, berapa sih harga motor sekarang? 15 juta misalnya gitu Pak. Nggak punya motor sih, tapi duit buat beli motor ada. Kena pajak nggak Pak? Enggak kan? Enggak. Tapi kalau Anda punya uang buat beli motor, iya sih, tapi kan saya nggak mau beli. Nah, sekarang kita punya duit Pak, buat beli emas 85 gram 1 nisab bisa. Bisa. Tapi kan saya nggak mau beli emas. Saya kena zakat nggak? Zakat apa? Ya zakat emas. Ya kalau saya punya emas saya bayar. Nah saya nggak punya emas, saya punya duitnya doang. Dan saya nggak beli emas. Kenapa saya jadi harus bayar zakat emas? Gitu kan? Nah yang lain bilang ya nggak gitu dong. Di zaman Nabi itu emas dan perak itu alat tukar. Nggak penting bentuk wujud fisiknya emas atau bukan. Yang penting itu benda bisa buat belanja. Nah uang Anda bisa buat belanja nggak bisa. Nah iya Anda berarti kena cas itu harus bayar zakat. Alat tukar. Oke kalau zakat alat tukar, tapi kan Quran nggak bilang alat tukar. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Dan Quran nggak bilang walladzina yaknizuna rupiyyata wad dolara wal junaiha wal riyala. Nggak nyebut itu, nyebutnya kan emas dan perak. So Quran nggak ada masalah Pak. Cuman bagaimana mengimplementasikan ayat Quran di zaman segini yang Qurannya bilang emas, di sekarang nggak ada emas, itu bagaimana urusannya? Silakan pada berantem. Gitu. Beda pendapat pastinya. Dan itulah problematika kita hari ini. Qurannya tetap ada, cuma realitasnya yang berubah dan itu menjadi sebuah kajian fikih kontemporer yang memang pastinya akan selalu terjadi perbedaan pendapat. Nah, poin ini Pak, yang kita umat Islam juga kurang kompak Pak. Lebih suka saling mencemooh, lebih suka saling menyalahkan, lebih suka merasa paling benar sendiri. Kalau nggak sesuai pendapatnya dengan pendapat saya atau guru saya, musuh gua lu. Gitu. Itu yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Padahal memang zamannya menuntut kita untuk jadi berbeda pendapat. Nggak bisa enggak itu. Soalnya yang menghilangkan emas dan perak dari kehidupan keseharian kita itu kan Allah juga. Yang merubah zaman itu Allah. Nah, tapi Quran nggak berubah. Seandainya kita hidup zaman para nabi dan rasul dulu, pasti sudah Allah turunkan lagi ayat yang baru, nabi yang baru. Masalahnya kan Nabi Muhammad itu nabi terakhir.
Sudah nggak akan ada turun lagi ayat yang baru, apalagi nabi yang baru. Ya kita pakai Quran yang turun di zaman Nabi Muhammad yang udah 14 abad yang lalu, yang realitas kehidupannya di masa itu ya kayak gitu. 14 abad kemudian berubah nih Pak. Terus gimana caranya kemudian kita tetap berpegang pada Quran yang turun di zaman segitu? Yang realitasnya tidak sesuai dengan isi Al-Quran, di situ dibutuhkan ijtihad pakar yang mengerti ya, dan memahami gitu. Nah ini Pak, kalau poin ini kita kembangkan, itu jadi terus Pak. Misalnya kayak gini Pak, Quran mengharamkan riba itu benar, tapi kalau bilang Quran mengharamkan bank, sebenarnya mana ayat yang bilang bank? Nggak bilang haram atau halal. Mana ayat yang bercerita tentang bank? Kan nggak ada, gitu kan? Orang bank baru ada kemarin sore itu, ya kan? Dulu kan orang nggak nyimpen duit di bank. Dan zaman dulu bank itu belum ada. Karena maka orang kalau jual beli ke seluruh dunia, dia cukup bawa emas sama perak aja dan diakui di seluruh dunia. Tapi hari ini fungsi dari bank itulah yang mencetak dan menerbitkan uang itu adalah bank sentral. Kalau di Indonesia namanya BI, Bank Indonesia. Dia nyetak duit, gitu, ya kan? Nah, kedudukan bank itu gimana dalam Al-Quran? Nggak ada jawabannya. Quran belum bercerita tentang hal kayak gitu. Terus gimana kita para ulama di hari ini memposisikan kedudukan bank? Berantem nih para ulama ya. Yang satu bilang nggak penting itu ada di Quran, enggak. Tapi kalau prakteknya dia minjemin duit dan ada kelebihannya, berarti itu riba dan bank itu haram. Kerja di bank haram, nanti nggak boleh kerja di bank. Gitu. Yang lain mengatakan enggak lah, bank itu tidak pernah meminjamkan uang, apalagi kita pinjam uang di bank. Enggak, karena ketika kita pinjam duit dan kembalinya harus lebih, itu memang riba. Tapi yang terjadi pada bank itu bukan pinjam duit. Bank itu mengumpulkan dana masyarakat, lalu dananya diinvestasikan dalam dunia bisnis, lalu kalau ada hasilnya dibagi hasil, lalu yang pada dananya dipakai sama bank itu masyarakat dapat bagi hasilnya juga. Dan itu bukan pinjam uang. Kalau pinjam uang ya haram pastinya. Tapi itu bukan pinjam uang. Kita sih jadi nasabah di bank. Bank tidak pernah pinjam uang kita. Gitu. Nah, sehingga akarnya kita sama bank itu apa gitu ya. Nah, itu yang jadi perdebatan di antara para ulama. Ya, sebagian bilang itu akarnya pinjam uang pakai kelebihan dan itu namanya riba. Yang lain bilang bukan, itu investasi. Dan investasi beda hukumnya dengan pinjam uang, gitu ya. Jadi bank di zaman sekarang itu Pak, jadi sumber konflik di antara para ulama antara yang bilang haram dengan yang bilang tidak haram. Kenapa tidak diselesaikan di Quran? Karena di Quran tidak ada. Di hadis Nabi juga tidak ada. Bahkan di ilmu fikih yang 12 abad terakhir pun juga tidak ada, karena bank baru muncul hari ini. Dan para ulama masih belum selesai berdebatnya. Syekh Ali Jum'ah dan para ulama di Mesir dari Darul Ifta al-Musriyah rata-rata mengatakan bank itu tidak jadi masalah. Itu bukan riba dan bukan pinjam uang, santai aja. Tapi kalau Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Muhammad Zuhairi dan sebagainya, MUI kita di Indonesia bunga bank haram. Dan kita ribut, nggak selesai-selesai dalam masalah itu, karena di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, di kitab fikih klasik ulama tidak ada. Baru muncul permasalahannya hari ini. Terus kita harus gimana? Kan itu pertanyaannya Pak. Jawabannya ya begini Pak. Kalau kita termasuk yang belajar kepada para ulama yang mengatakan bunga bank itu haram, ya sudah, jalankan saja. Berarti Anda tidak boleh bermuamalah dengan bank karena bank itu haram, gitu kan? Tapi kalau kita belajar dengan para ulama yang mengatakan di situ tidak ada unsur haramnya, beda dengan riba, gitu kan? Jadi nggak apa nih, ya nggak apa, ya sudah jalanin aja, kan gitu kan? Masing-masing kan harus ada ulama, ya kan? Masing-masing punya tolok ukur dan masing-masing punya hujah yang kuat. Nah, tinggal kita nih Pak, kalau teman kita agak beda di pendapat dengan kita, apa kita mesti gedebak-gedebuk berantem juga, tonjok-tonjokan, gebuk-gebukan? Kan enggak, ya kan? Begitu juga bukan hanya dalam masalah ekonomi, dalam masalah kuliner juga begitu. Mazhab Syafi'i misalnya
mengharamkan itu yang namanya binatang yang hidupnya di air dan di darat. Kenapa? Karena dia matinya sebagai bangkai, karena dia hidup di luar alam. Tapi kalau mazhab Hambali tidak. Selama dia bisa hidup di air, ya dia halal. Bahwa dia bisa hidup di darat itu urusan dia dengan Tuhannya. Gitu. Bonus lah buat dia. Tapi intinya kan dia hewan air. Gitu. Jadi kepiting itu kan, itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu haram. Karena kepiting itu matinya nggak disembelih. Sebagai hewan separuh darat, separuh air. Hewan darat Pak kalau mati kan disembelih. Kalau nggak cuma mati begitu aja Pak, ayam pagi bongong, sore bongong, besok mati. Bangkai, nggak boleh, ya kan? Nah kalau kepiting mati, ya nggak boleh juga. Kan separuhnya hewan air, iya sih separuhnya, tapi separuh lagi hewan darat, so nggak boleh. Kepiting itu termasuk haram, gitu kan? Tapi kalau mazhab Hambali, nggak peduli. Dia hewan akhir lah, yang penting intinya bahwa dia bisa berdarat itu urusan dia dengan Tuhannya. Pokoknya kepiting mati kita makan, gitu kan. Nah kita ini berdua sama teman kita, yang satu makan kepiting, yang satu enggak. Apa mesti berantem? Bukan. Enggak juga, gitu. Ya udah nanti belajar dalam mazhab Syafi'i katanya kepiting haram yang harus makan. Nah belajar dalam mazhab Hambali kepiting halal, ya udah makan aja. Gitu. Nah itu jadi yang namanya perbedaan pendapat, khususnya di akhir zaman. Di mana para ulama sering tidak sepakat, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, pasti terjadi antara suami dan istri beda pendapat. Itu bisa, karena ngajinya beda-beda. Ya, yang istri ngaji sama guru yang lain, yang suami sama guru yang lain. Begitu datang hari raya Idul Fitri atau hari raya Ramadan tanggal 1 beda. Suaminya puasa duluan, bininya puasa duluan. Ya kan? Suaminya mau sahur agak ada yang masakin, kata bininya besok kalau mulai puasa aku gitu kan. Nah, itu repot itu kayak gitu ya. Nah itu di tengah kita itu sering terjadi seperti itu. Sebenarnya itu bukan satu yang negatif sebenarnya, sah-sah saja, cuma kita kurang dibekali bekal dengan ilmu yang satu itu Pak. Ilmu ikhtilaful fuqaha, khilafiyahnya, perbedaannya para fuqaha itu suatu hal yang pasti, apalagi di zaman terakhir ini Pak. Jadi yang perlu kita latih di tengah kita itu adalah bagaimana kita bertoleransi dengan saudara kita yang dia tuh pakai Quran juga dan kita pakai Quran. Tapi kita nggak usah perang ayat, gitu. Masing-masing tentu udah punya istilahnya hujah atau argumentasi yang bersumber dari para ulama juga. Ya kita senyum-senyum aja, gitu kan. Lu tadi makan kepiting ya, iya. Pulang gua bawa goncengin lu kafir sebulan, nggak bisa begitu Pak. Nggak bisa begitu, ya udah sama-sama aja, gitu kan? Apalagi dalam masalah politik, Pak. Ini kan masuk tahun politik, ribut siapa yang jadi presiden, apa segala macam, gara-gara itu berantem negaranya, pengajian bubar dan sebagainya. Ini udah kejadian. Nah harusnya politik kita nggak masuk wilayah situ. Anda mau jadi presidennya siapa terserah, nggak ada urusan, gitu kan? Harusnya begitu, nggak usah dibawa-bawa. Tapi kita masyarakat kita memang masih sudah baper. Urusan kecil jadi ribut, urusan ribut jadi mana-mana, jadi rame dan terbaruan. Nah, ke depan kita perlu membiasakan adanya perbedaan itu dan kita santai aja. Ada imam yang kalau sholat subuh kunut, makmumnya enggak, ya udah santai aja, nggak usah berantem, nggak usah pakai bilang ya imam pakai kunut segala lagi, udah duluan kan kita ketemuan di bawah, nggak bisa begitu kan? Ya toleran loh, imamnya masih kunut ya, paling nggak dia tungguin sambil berdiri, walaupun dia nggak bilang amin. Dan nggak usah ngeledek juga, imam bilang Allahumma hdina fiman hadain, masa dia jawab tidak amin gitu, sekedar menunjukkan tidak sukanya, ya nggak bisa begitu juga. Bisa aja kita atur, yang satu kunut yang satu nggak kunut tapi rukun gitu, nggak jadi masalah. Seperti suami istri yang rukun Pak. Suaminya mazhab Syafi'i, dia sentuh istri, bulunya batal. Itu keyakinan suami. Istrinya Muhammadiyah, sentuhan kulit itu batal. Gitu kan? Suami udah bulu nih, mau sholat malam, dicoba lagi. Kan suaminya bilang jangan disentuh, tak batal, saya harus sentuh lagi. Batal, tapi ininya begitu. Akhirnya suaminya tuh bulu lagi Pak. Begitu mau sholat, coba lagi Pak ini. Gitu kan? Akhirnya dia bulu lagi. Jadi Pak, wudhu coel batal, wudhu coel batal. Itu Pak, nggak jadi sholat, jadi anak gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.